Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim, yamhullahu ma yasha' wa yasbit wa 'indahu ummul kitab. Shadaqallahul 'azim. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Syukur alhamdulillah nibak malam yang sangat berkahnya Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat, memberikan inayah, memberikan kesempatan kepada kita sekalian, yaitu jamaah di dalam kemukiman Kemasjidan Mali yang alhamdulillah nimpak malamnya kita telah sama-sama melaksanakan pelaksanaan salat jamaah Isya secara berjamaah, kemudian melanjutkan dengan pelaksanaan solat tasbih. Syukur alhamdulillah tentunya karena kasih sayang Allah. Karena kasih sayang Allah lah kepada kitanya yang alhamdulillah hingga selesai pelaksanaan jamaah di kitanya mantang Nabi sehat badan, segar bugar dan mantang semangat di dalam rumah Allah. Kemudian sama-sama dikitanya harapkan rahmat dan sejahtera daripada Allah Subhanahu wa taala kepada baginda kita bersama Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya dengan kemuliaan Nabi Muhammad, Allah Subhanahu wa taala menjadikan kitanya di dalam kelompok umat-umat yang dimuliakan. Dikarenakan untuk menjadi umat Nabi Muhammad bukan hanya kebetulan semata, Bapak sekalian. Bahkan Nabi Allah Musa yang merupakan kalimullah sendiri mengidam-idamkan menjadi umat Nabi Muhammad. Maka kitanya yang akan dipilih oleh Allah sebagai bahagian daripada umat Nabi Muhammad yang selalu berdoa oleh Nabi Muhammad, bahkan hingga ajal menjemputnya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu mengucapkan ummati ummati. Maka senantiasa di kita setiap waktu, setiap saat talantunkan selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kepada keluarga dan sahabat Nabi yang turut membantu perjuangan ya alhamdulillah hingga sampai syariat kepada kitanya. Kepada ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin, penghormatan ta'zim tuan kepada imam syih masjid, tungku khatib masjid, panitia pembangunan, remaja masjid, imarah masjid. Teristimewa adalah kepada guru-guru tuan yang ada di dalam kemasjidannya, kepada urun syih tuan, kepada seluruh jamaah yang Allah muliakan. Syukur alhamdulillah debu-debu sekalian, sebagaimana kita maklumi bersama bahawa malamnya merupakan bulan yang sangat dinanti-nantikan oleh seluruh umat manusia. Malamnya merupakan malam penentuan saadah dan syaqawah. Di kitanya memang Allah Subhanahu wa taala di saat umur kitanya mantang di dalam alam roh sudah ditentukan apakah kitanya akan menjadi insan yang syaqawah ataupun kitanya akan menjadi insan yang saadah ketika kitanya kembali kepada Allah di akhirat kelak. Tapi tentunya atanyan mandum nyan hanya Allah lah yang tahu. Hanya Allah lah yang gedepu putra yang akan kitanya alami itu sekalian. Tapi kadang-kala di antara takdir Allah yang Allah tentukan kepada kitanya. Nah padum-padum boh taklik yang Allah tentukan. Nah padum-padum boh persoalan yang kadang-kala Allah tentukan. Jika kadang-kala kita yang berbuat amal, jika kita yang mendoakan, jika kita yang membuat kebajikan, kadang-kala takdir yang dulunya tidak baik
bisa dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan di antara hal yang kita iktikadkan. Ini di antara hal yang kita imani ulun sekalian. Maka oleh karenanya ketika di kita malamnya berada di malam nisfu Sya'ban, kita merujuk kepada sebuah ayat dalam Al-Quran, yaitu dalam surat Ar-Ra'd ayat 39. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, yamhullahu ma yasha'u wa yusbit wa 'indahu ummul kitab. Para mufassirin mentafsirkan ayatnya terkait yaitu dengan nisfu Sya'ban, sekalian. Di mana di dalam ayatnya nepegah Allah Subhanahu wa taala yamhu ma yasha. Allah taala akan menghapuskan segala takdir yang dikehendakinya terhadap umat manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala juga akan menetapkan takdirnya terhadap apa yang telah ditentukan kepada umat manusia. Maka takdir di sini terkait dengan digedanyo, terkait dengan takdir umum gedanyo. Padum tontek na tersisa umum gedanyo, padum urotek na tersisa umum gedanyo, padum bulian tek na tersisa, ataupun kadang-kadang padum jam tek na tersisa umum gedanyo setelah malamnya ulun sekalian. Begitu juga dengan rezeki gedanyo, yang kita tidak bisa memprediksi. Bekeh mentengna gedulih jatah rezeki kita setelah malamnya. Apakah mentengna jatah rezeki kita ke minggu ke bulan ke? Yang tentunya mandum-mandumnya adalah di atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ulun sekalian, untuk takdir di kita apakah kembali kita kepada Allah dengan mengucapkan kalimah tauhid la ilaha illallah sendiri, yang di kita hana tatu hana tatu kri kiban keadaan kita ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita termasuk dalam ahli syaqawah? Apakah kita kadang-kala termasuk dalam ahli yang hana mendapatkan rahmat Allah? Yang kadang-kala ketika kembali kepada Allah, keluar daripada agama yang anut uranyo, yang mandum-mandumnya ulun sekalian. Hana tatu prediksi uranyo lo, tapi adanya mandum-mandum ulun sekalian. Nah, dalam ilmu Allah, dan Allah lah yang menetapkan apakah kita menjadi ahli taat, apakah kita menjadi ahli sa'adah, apakah kita akan kembali kepada Allah, yaitu dengan kalimah tauhid la ilaha illallah. Maka oleh karenanya ulun sekalian, pada malam yang mulianya, yaitu pada malam nisfu daripada Sya'ban, kita bersyukur termasuk daripada hamba Allah yang dipilih oleh Allah yang menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Dikarenakan ulun sekalian, bulan Sya'bannya merupakan satu di antara 3 bulan yang berturut-turut yang dimuliakan oleh Allah. Sebagaimana kita memaklumi dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, inna rajaba syahrullah wa sya'bana syahri wa ramadan syahru ummati. Rasulullah mengatakan bahawa dia bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan, dia bulan mulia ulun sekalian. Rajab yaitu sebagai bulan Allah, banyak kemuliaan yang Allah berikan di dalam bulan Rajab. Bahkan di bulan Rajab dikenal sebagai bulannya sembahyang, sebagai bulan ulang tahunnya sembahyang, terjadinya Isra Mi'raj. Yang di antara kemuliaan yang Allah berikan terhadap bulan Rajab. Bahkan kemudian yaitu bulan Sya'ban yang kita peringati ni bab malamnya, yaitu sebagai nisfu daripada Sya'ban. Ini merupakan bulan yang memiliki kemuliaan lebih dari kemuliaan yang dimiliki oleh bulan Rajab oleh sekalian. Kemudian apalagi sebentar lagi di kitanya hana trek wate akan tatambang di dalam bulan yang sangat diharapkan oleh seluruh umat manusia. Baik gedanyo yang mandang udik, bahkan urung syik gedanyo yang akan wawa Allah. Mereka mengharapkan kapan masuknya Ramadan. Karena ketika Ramadan masuk, termasuk ahli-ahli kubur sekalian, mereka mendoakan semoga Ramadan cepat datang. Bahkan karena pada saat Ramadan
banyak doa maghfirah yang kita harapkan kepada ahli kubur. Maka najeda jika mereka pun ahli azab. Jika orangnya adalah orang yang disiksa oleh Allah, najeda orang sila sekalian. Maka oleh karenanya, ketika kita orangnya berada di dalam bulan Sya'ban, mari kita tak optimalkan bulan Sya'bannya, iaitu dengan memperkuat ibadah, memperbanyak ibadah, memperbanyak kuantitas ibadah kita kepada Allah, serta memperbaiki kualitas ibadah kita kepada Allah. Bulan Sya'ban, nisfu Sya'ban bahkan tak kenal dikitanya dengan malam berat. Bahkan dikitanya kajit ke adat dalam dikitanya masyarakat Aceh, malam nisfu Sya'bannya diperingati sebagai malam berat. Itu arti berat. Beratnya berasal dari bahasa Arab bara'ah. Makna bara'ah adalah kelepasan ataupun maghfirah ataupun keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang artinya adalah malam nisfu Sya'ban adalah bulan, adalah malam di mana diterimanya segala amalan hamba. Bahkan dalam sebuah hadis dikatakan, innallaha yattali'u ala khalqihi fi lailati nisfi min Sya'ban. Allah Subhanahu wa taala akan melihat dengan tatapan rahmat kepada seluruh hambanya pada malam nisfu Sya'ban. Maka rumusila sekalian, pada malamnya yakinkanlah kitanya adalah bahagian daripada hamba Allah yang sedang geplay rahmat Allah, yang pada malamnya kitanya beribadah secara bersama-sama, beribu-ribu berjuta-juta rahmat Allah geplay kepada kitanya rumusila sekalian. Bahkan pada malamnya kitanya memperbanyak amaliyah-amaliyah kitanya. Bahkan dikitanya mulai daripada pelaksanaan Gunung Uro. Mulai Gunung Uro dikitanya kata puasa. Kemudian terlanjutkan iaitu dengan salat maghrib secara berjamaah. Kemudian dikitanya terlanjutkan iaitu dengan membaca Yasin 3 kali. Yang masing-masing hega Yasinnya itu merupakan amaliyah yang melekat, iaitu dengan malam nisfu Sya'ban. Yang bahkan mungkin menyena di antara kitanya orang-orang sekalian yang terlewatkan kadang bunuh maghrib hana sempat tak baca Yasin hega. Masih bisa kita kotor. Macam mungkin tahu walino segolong tak istirahat baca Yasin hega tu. Karena dalam amaliyah dalam kitab yang lain disebutkan hega baca Yasin pada malam nisfu Sya'ban. Jika hana sempat tak baca, iaitu di pelaksanaan salat maghrib, dia tak baca hingga segolong subuh datang. Maka bagi kita yang hana sempat atau selesai hega terus Yasin gunakan, maka kita lanjutkan untuk selesai kalau pada masjidnya. Yang mana man heboh bacaan Yasinnya memiliki niat yang berbeza, yang katanya merupakan bahagian daripada permohonan kitanya kepada Allah untuk dirubahnya nasib kitanya hingga setahun yang akan datang. Dan juga adalah sebagai sampul daripada rapor amalan. Karena pada malamnya Allah Subhanahu wa taala akan diterima pelaporan amalan kitanya urus-urus sekalian. Amalan kitanya dalam setahun, baik urus maupun malam, setiap waktu yang kita kerjakan tidak luput daripada catatan-catatan malaikat. Setiap hal baik yang kita lakukan, hana yang luput malaikat dicatat urus-urus sekalian. Dek nala nak sedekah, dek nala kita berbuat kebajikan, bahkan dek nala amal kejahatan yang kita lakukan setahun yang berlalu, semuanya sudah berada di dalam buku laporan kita, laporan amal. Yang pada malamnya ke malaikat tunggu diundang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerima laporan amal-amal kita yang sudah kita lakukan. Maka alangkah baiknya urus-urus sekalian, ketika laporan kita hadir di hadapan Allah dalam keadaan penuh dengan amal baik, paling kurang di sampul rapor adalah nilai kebaikan yang tercatat. Bahkan di kitanya kadang-kala di bulan Sya'ban yang sudah lewat, di kitanya terlaksanakan hal yang serupa. Kemudian di Uro 15 Sya'ban yang kelewat, di Gediona tak berpuasa, di Gediona tak bersedekah,
Dikitnya nak beramal dengan amal saleh. Paling tidak di sampul awal sudah ada nilai-nilai kebaikan. Maka tinggal pada malamnya, mari kita hiasi rapor amal kita dengan nilai kebaikan. Maka paling tidak urung silo sekalian, ketika rapor amal di awalnya baik, kemudian di sampulnya baik, mungkin menyegitanya manusia paling tidak akan melihat nyo adalah ahli kebaikan, nyo adalah orang yang jero. Maka paling tidak adalah bagaimana menghiasi nilai rapor kita nyo. Kahan sempurna kita sempurnakan setahun berlalu dengan keseluruhan dengan menjadi ahli ibadah. Paling tidak di awal kita membuat laporan yaitu menjadi ahli daripada kebaikan. Bahkan di akhir pelaporan kita kepada Allah juga bahagian daripada ahli kebaikan. Rumusino sekalian yang Allah muliakan. Ketika kita sama-sama diingat bahawa pada malam nisfu Sya'ban Allah Subhanahu wa taala diterima segala amal kita maka sepatutnya kita tak sia-siakanlah malamnya untuk tak penuhi yaitu dengan amal-amal kebaikan. Maka termasuk amal salafus saleh yang memang kita kerjakan kita mulai daripada bunyi maghrib yaitu jamaah maghrib, kemudian kita lakukan bacaan yasin, kemudian kita baca doa. Yang doa yang bunyi maghrib kita baca dulu. Yang dah baca di bacaan yasin. Yang doanya adalah doa yang mustajabah, yang merupakan doa penentuan nasib. Karena di sini kita doa, ya Allah, in kunta katabtani madrudan syaqiyya. Ya Allah, memang lun ya Allah, nulis dalam kelompok-kelompok yang terhina ya Allah. Menyelon tertulis di dalam kelompok-kelompok yang dronya kena rezeki ya Allah. Jika memang ya Allah lunkan tulis dalam kelompok-kelompok ahli neraka ya Allah, famhu alayya. Ya Allah, nurubah ya Allah, nesampuh ya Allah takdir-takdir yang hanaga ya Allah. Yang kenyan makna daripada doa yang kita panjatkan. Maka mudah-mudahan hana yang kita lewatkan daripada doanya mereka malam nyorun silu sekalian. Bahkan senambung daripada doanya adalah, ya Allah, tetapkanlah ya Allah bagi lun ya Allah di dalam kelompok-kelompok yang mendapat kebahagiaan di akhirat kelak. Ya Allah, takdirkan kepada lun ya Allah untuk mendapatkan rezeki yang halal. Karena dengan rezeki yang halal ya Allah, semoga lun bisa lebih dekat kepada Ron ya Allah. Ini merupakan doa-doa yang memang menjadi amal para salafus saleh yang dibacakan yaitu setelah pembacaan Yasin pada malam nisfu Sya'ban. Yang mungkin sebahagian kita yang sudah membacakan bunul maghrib. Mungkin bagi kita yang terlewatkan karena beragam kesibukan mekarat batajak kena masjid yang hingga hana habis dah baca, hana sempat dah baca, adapun kurang tahayati wate dah baca. Malamnya wate tahu sebelum tak istirahat baca kembali. Baca kembali. Karenanya penentuan nasib kita di hadapan Allah. Daurul Rasulullah sekalian. Pada malam nisfu Sya'ban di kitanya juga tamuhon ba Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan yang Allah berikannya tidak hanya secara parsial kepada kitanya manusia. Jadi kebaikan yang Allah takdirkan kepada kitanya orangnya yang kitanya akan menjadi ahli ibadah, yang kitanya turut berhadir yaitu di dalam majlis yang mulia yang mudah-mudahan kan kitanya mantap sekalian. Kegedanyo yang karuh di dalam majlis ibadahnya ya Allah, nepu tetap ya Allah kamu di sini. Dan bagi saudara-saudara kamu yang belum tergerak hati di dalam majlisnya ya Allah, nepu mudah ya Allah langkah orangnya, nepu mudah ya Allah langkah orangnya mandum. Semoga mandum masyarakat kita semoga mandum saudara-saudara kita yang beriman termasuk di dalam ahli sa'adah. Semoga buruh di kedua mandum nepu di dalam takdir Allah yang baik yaitu menjadi ahli sa'adahnya Allah Subhanahu wa taala. Guru silo sekalian. Di gedanya setelah malamnya tentunya singa adalah puro yang ke-15 daripada bulan Sya'ban. Maka alangkah baiknya sebagaimana rutinitas Rasulullah sekalian. Pada bulan Sya'ban Rasulullah banyak melakukan amaliyah-amaliyah. Termasuk di antara amal
yang sering dirutinkan oleh baginda Rasulullah adalah berpuasa di bulan Sya'ban. Maka bagi kita yang han sempat untuk tak puasa di bulan penuh di bulan Sya'ban, maka paling tidak di belah daripada Sya'ban tidak terlewatkan. Jikapun guna uro di kita hana sempat tak puasa, singa mentengna uro, maka mari kita tacok kesempatan momentum yang baiknya untuk tahiasi amal hari pertama kita yaitu dengan ibadah puasa. Bahkan ibu-ibu sekalian, di kedanya pun harus kita pahami, harus beringat dengan bahwa ketika di kedanya sudah mempersiapkan diri untuk menyambut bulan mulia yaitu bulan Sya'ban yang hanya 15 urat, maka beringat ketika kita ingin meraih pahala penuh di bulan Ramadan, maka ingat cerminan Ramadan kita adalah di bulan Sya'ban. Ketika di Sya'bannya bisa termaksimalkan dengan ibadah, maka insya Allah kemudahan akan Allah berikan dalam kita beribadah di bulan Ramadan. Kita sadar bahwa di bulan Ramadan akan ada lipatan-lipatan pahala yang luar biasa. Tapi punya kita hana mulai dari sini, hana start dari awal, hana mulai dari sini. Maka bagaimana di saat kita datang mau bulan Ramadan? Mulai dino kalau pernah kita coba ada puasa hingga waktu datang Ramadan ide asam lambung macam dia penyakit saya puasa, maka paling tidak orang muslim sekalian, ketika diketnya yakin dekat mantap hati bahwa Ramadannya bermaksimal dalam ibadah, maka mari di bulan Sya'ban yang masih tersisanya kita mulai kita coba. Di bulan Ramadan akan tak berpuasa, maka mari di sisa Sya'ban di kita berpuasa. Kemudian ketika di Ramadan akan tanya dalam hatinya lenuk khatam Al-Quran, maka mari di bulan Sya'ban yang masih tersisanya kita mulai baca Al-Quran. Kahan khatam paling tidak kata biasa lidah kita dengan Al-Quran. Ketika dia punya niat malam Ramadan kena kudek malam, kena semayang tarawih, kena semayang tahajud, kena semayang witir, maka mari di bulan Sya'bannya dia biasakan bacut. Ketika kata nikmati, kata rasakan, maka ibadah Ramadannya hana berat ni. Maka pakan kadang-kadang di awal Ramadan di awal Ramadan mungkin semangat dengan 100% semangat untuk ibadah, tapi hana trek bertahan 5 euro, 10 euro, 15 euro untuk ibadah linya loyo 5 hanali. Pakan karena hana tak pegat pemanasan di awal. Bahkan banyak orang olahraga pun kan menang. Dia pemanasan nilai. Dia pemanasan bacut baru buat tahapan inti. Di gedanya mandung tagah ba awal Ramadan. Hingga apa yang terjadi? Semangat di kedua 100% tagah di awal Ramadan, dalam tidak menghidupkan Ramadan mesempom. Apa yang terjadi? Ramadan han maksimal jadi ibadah. Tapi dengan tarawih malam han maksimal. Kita baca Al-Quran pun hanya semangat. Tapi menjadi kedua kata mulai, kata nikmati, kata asah dari awal dino. Maka insya Allah kemudahan akan Allah berikan kepada kita yang sekalian. Maka mungkin nyok mentang nasihat singkat dari ulun. Mudah-mudahan bermanfaat bagi diri pribadi ulun sendiri dan juga kepada seluruh jamaah yang Allah muliakan. Dan juga pada malamnya mari kita sama-sama tamu doa kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala dipanjangkan umur kita nyawa. Semoga Allah Ta'ala dipanjangkan umur kita menjadi ahli taat dalam beribadah. Allah Ta'ala pun mudah niat ikhtiar kita untuk beribadah kepada Allah. Allah Ta'ala pun mudah rezeki kita rezeki urung syik kita rezeki keluarga kita dan rezeki seluruh muslimin dan muslimat tentu. Semoga dengan rezeki yang halal dan berkahnya akan memudahkan kita beribadah kepada Allah. Bahkan doa yang terakhir adalah kita tamu doa kepada Allah. Semoga kita yang hadir dalam majlisnya, ya Allah, niwafidkan ke kamu ya Allah dalam ahli taat ya Allah. Ya Allah, kamu yang hadirnya ya Allah, bersempat mengucap la ilaha illallah ya Allah.
kamu yang hadir dalam majlisnya ya Allah, nebi ke husnul khatimah ya Allah. Ini aku minta nasihat singkat dari ulun tuan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi diri pribadi ulun tuan sendiri, dan semoga juga menjadi nasihat bagi seluruh hadirin wal hadirat yang Allah muliakan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.